Apa pertanyaannya? Siapa teman kita nanti di alam barzah? Sepertinya tema ini agak mengerikan ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya nggak semengerikan itu Bapak Ibu. Kenapa nggak mengerikan? Dalam kehidupan sehari-hari, berita tentang meninggalnya seseorang itu bukan sesuatu yang aneh ya Bapak Ibu ya. Itu sudah kita dengar puluhan kali, ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali kita dengar. Artinya kematian itu bukan sesuatu yang aneh. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti, hanya saja kita tinggal menunggu giliran untuk dipanggil. Nah, pertanyaannya, siapa yang nanti akan jadi teman kita di alam barzah nanti? Bapak Ibu sekalian, semua yang mengelilingi kehidupan kita di dunia ini, istri kita, anak kita, tetangga kita, guru kita, dan siapapun orang-orang yang terdekat dengan kita, tentu saja kalau kita tanya, adakah dari salah satu dari mereka yang mau menemani kita di alam kubur nanti? Jawabannya tentu saja nggak ada yang mau, ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita melakukan penguburan saudara-saudara kita, dari mulai penggalian, kemudian kita memasukkan jenazah itu ke bawah, kemudian pelan-pelan kita tutup dengan papan, lalu kita uruk dengan tanah, selanjutnya kita beri tanda untuk tidak tertukar nama. Setelah itu kita doakan, lalu kita tinggal. Secara kasat mata, artinya kita tinggalkan jenazah itu dalam keadaan sendirian. Di dalam tanah tidak ada lampu, tidak ada kipas angin, tidak ada teman, tidak ada siapapun. Berarti yang dia alami hanyalah sebuah kegelapan. Nah, sebenarnya tentu saja alam barzah itu bukan seperti yang kita bayangkan secara umum. Karena yang dikubur itu adalah jasadnya saja. Sedangkan ruh kita tentu saja akan kembali kepada Allah. Ya Bapak Ibu. Nah, tetapi di alam barzah itu yang saya ketahui, kesepian kita, kesunyian kita, kegelapan yang kita alami itu akan menjadi siksaan batin buat kita. Ketika kita hidup di dunia, bahkan kadang-kadang kita ingin sharing, ingin curhat, ingin berbagi cerita. Di dunia kita masih punya teman untuk berbagi, istri kita misalnya, teman kita misalnya, guru-guru kita yang kita percaya misalnya. Ada teman kita berbagi. Tapi di alam barzah, kepada siapa kita berbagi? Tidak ada. Maka tidak ada harta yang kita bawa, tidak ada teman yang kita bawa, tidak ada keluarga yang kita bawa. Apapun yang melekat di tubuh kita bahkan dilepaskan semuanya. Baju, cincin, apalagi jabatan, kedudukan. Itu begitu dengar kabar kita meninggal, sudah disiapkan calon pengganti kita. Orang-orang mungkin akan mengenang kita 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Setelah itu kita tersimpan dalam buku kenangan saja. Kita tidak akan dibahas lagi. Kehidupan terus berjalan dan kita mengalami nasib kita sendiri. Nah, di keadaan yang seperti ini, tentu saja kita membutuhkan teman. Ternyata yang dikabarkan oleh Islam, teman kita di alam kubur hanya ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu amal soleh kita selama kita hidup di dunia. Amal soleh itu nanti akan mewujud menjadi sesuatu yang rupawan kalau yang kita lakukan di dunia adalah amal soleh, amal kebaikan.
Berbeda ketika yang dikumpulkan oleh kita di dunia ini adalah kezaliman-kezaliman, menyakiti orang lain, syirik sama orang lain, dengki sama orang lain, maka itu akan mewujud sebagai sesuatu yang menyeramkan. Ketika kita di kamar sendirian, kita matikan lampu, kita ditemani seseorang yang rupawan, kira-kira tenang apa enggak Bapak Ibu? Tenang ya, nyaman malahan ya, matiin lampu malahan, kita minta malah. Tetapi berbeda ketika yang menemani kita itu buruk rupa, serem, tinggi besar. Jangankan malam hari, siang hari aja kita udah nggak kerasan, udah nggak betah. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yang menerangi alam barzah kita, alam kubur kita adalah lantunan ayat-ayat Al-Quran yang sering kita baca, baik saat kita sholat maupun di luar sholat. Itu yang kedua. Bapak Ibu sekalian, menyadari hal itu, bahwa masa depan kita nanti, rumah masa depan kita itu adalah di alam kubur. Itu rumah masa depan kita yang pasti, bukan di Pondok Indah, bukan di Kelapa Gading, bukan di Bogor, bukan di Depok, bukan di mana-mana. Tapi rumah masa depan kita adalah di alam kubur. Menyadari hal itu, maka mari Bapak Ibu, keadaan dunia saat ini sudah sangat kacau sekali. Kalau kita harus memikirkan di luar sana, kepala kita mungkin nggak sanggup untuk memikirkan itu. Ada perang AS, Israel vs Iran. Di Indonesia sendiri elit seperti ini keadaannya. Di rakyat jelata nyari kerjaan susah, mendidik anak juga susah. Lalu apa yang nanti yang akan menyelamatkan kita? Yang akan menyelamatkan kita hanya iman dan amal soleh, sebagaimana Allah kabarkan dalam surat At-Tin, illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Itu yang akan menyelamatkan kita. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah amal soleh. Maka bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini diberikan pahala yang tidak ada putusnya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ketika kita menyadari orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini diharapkan menjadi jalan keselamatan untuk kita, tentu saja kita harus berupaya sekuat mungkin untuk menghadapi beragam ujian, baik itu ujian dari luar, godaan-godaan dari luar, maupun godaan yang terberat, yaitu godaan dari dalam diri kita sendiri. Ya, di dunia kungfu yang pernah saya dengar waktu saya kecil, katanya musuh terberat itu adalah diri sendiri. Contoh, pada saat kita di depan banyak orang, kita bisa berpura-pura menjadi soleh, kita bisa berpura-pura menjadi alim, kita bisa berpura-pura menjadi orang yang terbaik di mata Allah. Tapi pada saat kita sendirian, itu sangat berat ujiannya. Hal ini pernah disampaikan oleh Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Hati-hatilah saat engkau sendiri, karena di saat engkau di tengah keramaian, engkau bisa berpura-pura menjadi baik, tetapi saat engkau sendirian, engkau akan menunjukkan siapa sebenarnya engkau yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika di luar sana ada godaan-godaan untuk tidak melakukan kebaikan, untuk tidak melakukan amal soleh, kita yang semakin lama umur makin bertambah, tentu saja kita semakin mendekati kematian. Saya tidak berupaya untuk menakut-nakuti, saya hanya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri terutama, dan umumnya kepada kita semua, bahwa ketika seseorang ditanya siapa yang paling cerdas di antara kalian, maka yang dijawab, orang yang paling cerdas adalah orang yang mengingat mati. Kenapa?
Karena orang yang mengingat mati, dia akan selalu berhati-hati dalam berperilaku. Oh iya, ketika saya berbuat seperti ini, nanti akan ada pertanyaan di alam akhirat nanti. Ketika saya berbuat seperti ini, kira-kira Allah ridho apa enggak ya? Tanggung jawab saya seperti apa nanti di akhirat? Maka jawaban dari orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat mati. Supaya apa? Supaya dia mempersiapkan bekal kehidupan setelah mati. Maka Bapak Ibu sekalian, ibadah apapun yang kita lakukan, usahakan sekuat mungkin hanya karena Allah saja. Bukan karena kita ingin tampil sebagai orang soleh, bukan karena ingin terlihat baik di mata mertua, di mata saudara, di mata istri, di mata anak. Kalau di mata anak mungkin kita niatkan untuk kasih teladan, ya. Tapi tetap ujungnya usahakan niatkan saja karena Allah. Karena itu saja yang bisa menyelamatkan kita. Jangan sampai kita dicap sebagai pendusta agama seperti dalam surat Al-Ma'un tadi yang dibacakan oleh imam kita. Beberapa ciri orang-orang yang mendustakan agama itu alladzina hum yura'un. Sebelum ayat itu, fawailul lil musallin. Siapa orang-orang yang celaka salatnya? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam salatnya. Badan kita salat tapi ruh kita entah kemana. Badan kita sholat, tapi pikiran kita pengen dipuji oleh orang lain. Tapi saya lihat tidak terjadi di sini, insya Allah. Ya, di sini tidak ada yang berharap kepada selain Allah. Terlihat dari keistiqomahan jamaah sini. Kalau kemungkinan ada kemajuan saf itu udah biasa. Ya, wajar saja. Bisa jadi orang-orang atau jamaah-jamaah kita yang kemarin itu hadir ke masjid ini, hari ini tidak, mungkin ada kesibukan di tempat lain atau sedang berjamaah di masjid lain karena ada undangan. Siapa tahu seperti itu. Ya Bapak Ibu. Berapapun keadaan kita, seperti apapun keadaan kita, jamaah kita berapa jangan terlalu pedulikan itu. Yang kita harus pedulikan adalah sholat kita hanya karena Allah. Itu saja. Karena tadi yang saya ucapkan di awal, yang akan menjadi penyelamat kita, yang akan menjadi teman kita di alam kubur hanyalah amal kita, bukan pujian dari orang lain, bukan dianggap baik oleh orang lain, tapi dari diri kita sendiri diterimanya amal kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Jika ada pun kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.